Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kompetensi kinerja pada kegiatan program pendidikan profesi guru batch 3 2022. Perkenalkan, nama saya Khori Izzatul Mutakin, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Cisarua, sekaligus sebagai mahasiswa PPG batch 3 Pendidikan Agama Islam tahun 2022 dengan nomor peserta 32175001358 dan di mahasiswa 52221111754. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 kelas 1 di SMK Negeri 1 Cisarua. Untuk itu videonya saya akan lampirkan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang di sekitar tempat duduknya ada sampah depan, belakang, dan samping untuk dibuang terlebih dahulu. Juga memposisikan tempat duduknya agar rapi dan nyaman karena kita akan menggunakan belajar pagi hari ini. Di atas meja seperti biasa alat tulis dan botol air minum silakan disimpan di atas meja. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap? Oke, siap bisa. Ingat. Baik, silakan terlebih dahulu untuk berdoa di pagi hari ini dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita belajar, apa baiknya kita berdoa dimulai. Yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, yang biasa kita Bapak akan terlebih dahulu ya mengecek kehadiran barangkali ada dari kelas 11 1 ini yang sakit ataupun yang izin. Nanti mohon sekretarisnya untuk memberikan keterangan terlebih dahulu ya. Dimulai dari person pertama, Ahmad Ahmad, Afif Azharul, Diana Safitriani, sakit. Sudah lapor ke wali kelasnya? Mudah-mudahan dia diberikan kesehatan ya. Wendy Nuriana dan Mundur Aini. Ini 3 orang yang tanpa keterangan, 1 orangnya sakit ya di kelas 11 1. Oke, alhamdulillah para teman-teman untuk mahasiswa yang alhamdulillah hari ini bisa kembali ke sekolah setelah libur ya akhir tahun, dan juga tentunya ada semangat baru ya untuk menghadapi pertemuan-pertemuan ataupun kegiatan-kegiatan kita selama di sekolah. Baik, sebelum dimulai Bapak akan tanya dulu ya. Sebelumnya barangkali ada yang masih ingat ya, waktu beberapa minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan ataupun kita sudah sama-sama belajar tentang iman kepada kita dan Rasul-Rasul Allah. Nah, berkaitan dengan iman kepada Rasul ya. Ada yang masih ingat? Yang saat itu diberikan hukuman dibakar hidup-hidup
Hari ini, insya Allah kita akan belajar beberapa hal yang berkaitan dengan sajaah, ya. Kalian bisa lihat di depan, Bapak sudah mendaftar ataupun melis ya beberapa materi yang akan kita pelajari. Di antaranya kompetensi dasar berkaitan dengan materi sajaah. Yang pertama yaitu kita hendaklah dapat ataupun mampu meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat sajaah. Yang terakhir, nanti kita ada proyek ataupun produk sebagai bukti kalian dapat dan mampu menjanjikan kaitan antara sajaah, berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang makna sajaah. Baik. Tadi ada pertanyaan, apa itu sajaah? Dapat dilihat di depan. Sajaah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Kenapa asing? Karena sajaah itu berasal dari bahasa Arab, ya. Kita tidak menemukan di bahasa Indonesia. Sajaah ini asal katanya dari sajaah, ya, yang berarti berani atau gagal. Nah, secara istilah sajaah yaitu keteguhan hati, ya. Jadi hati itu perlu adanya latihan agar bisa berani dan kokoh, ya. Dalam apa? Dalam pendirian, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Ya, jadi kalau hanya berani saja tidak benar, itu belum dimasukkan dengan konteks sajaah. Yang ini kurang lebih apa yang akan kita pelajari berkaitan dengan berani karena kebenaran dalam membela kebenaran, ya, secara jantan dan terpuji, ya. Nah, setelah Bapak berikan gambaran tentang sajaah itu seperti apa, ya, kronologinya, barangkali ada dari kalian semua yang punya pertanyaan terkait dengan sajaah terlebih dahulu, ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ini Pak, keberanian yang seperti apa yang harus diterapkan dalam Islam? baik, bagus, ya. Tepuk tangan dulu untuk ini. Bertanya, bagus, ya. Siapa lagi? Baik, Putri, silakan. Pak, perempuan juga harus berani. Oke, bagus ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, ya, terakhir. Siapa yang mau bertanya? Baik, Dani silakan. Apakah berani itu dalam kejujuran saja? Bagus, ya. Tepuk untuk Dani. Insyaallah pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan menjelaskan sajaah dan juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang penasaran nih, apakah sajaah itu hanya untuk laki-laki saja atau hanya dalam bentuk kejujuran saja, ya, seperti itu. Di pertemuan kita pagi hari ini dalam bentuk kegiatannya kita akan berdiskusi bersama-sama. Kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok, yang mana Bapak akan memberikan satu penugasan yang nantinya itu setelahnya presentasi hasil diskusi kelompok di depan teman-teman yang lain, seperti itu, ya. Siap semuanya, ya? Siap. Baik. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 8. Ini dalil yang berkaitan dengan perilaku keberanian atau sajaah, ya. Silakan dibuka Quran digitalnya. Silakan sudah dibuka Quran digitalnya? Ya. Oke, ya. Silakan dimulai. Selanjutnya silakan ada dari kalian untuk berani membacakan artinya dari surat Al-Maidah ayat 8. Acungkan tangan. Wahai orang-orang yang beriman,
Baik, bagus sekali ya. Nah, tadi sudah dibacakan arti dari surat Al-Maidah ayat 8 berkaitan dengan perilaku kerajaan itu sendiri ya. Nah, kalau dari tadi ya yang sudah disampaikan, kira-kira perilaku yang mana yang berhubungan dengan perilaku kerajaan? Ada yang bisa menjawab? Baik, menegakkan kebenaran. bagus. Ya, ada lagi selanjutnya? Oke, apa bisa? Menjadi saksi dengan adil. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman yang sudah memberikan. Nah, dalam materi kita hari ini, ya selain juga teman-teman mengkaji ayatnya, Bapak pun akan memberikan sebuah contoh peristiwa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Ya, untuk itu silakan untuk kegiatan selanjutnya kita bagi ke dalam 4 kelompok besar. Begitupun dengan duduk yang kedua, 3 dan yang keempat. Ya, silakan. Oke, ya, kursinya diangkat ya. Baik, sudah siap dalam skema diskusinya? Siap. Baik, diperbolehkan untuk menggunakan handphone ya, silakan keluarkan handphonenya masing-masing. Dan juga menyiapkan kuota ya, ataupun bisa menggunakan fasilitas wifi sekolah kita. Dibuka LKPD-nya yang sudah Bapak bagi, dibuka LKPD-nya. Nah, kalian akan menemukan barcode yang nantinya itu berisikan masing-masing peristiwa yang terjadi saat ini di sekitar kita. Ya, jadi insya Allah untuk peristiwa ini adalah yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari supaya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video tersebut. Ya, nah setelah menyaksikan video tersebut nanti akan ada pertanyaan dari Bapak untuk dijawab dan diskusikan oleh teman-teman semua. Ya, silakan untuk kelompok 1 mencari ataupun men-scan barcode di peristiwa nomor 1 dan kelompok 4 untuk peristiwa nomor 4. Ya, dipersilakan. Ada teman yang memerlukan video tersebut dan diakui Ya, 3 siap? Siap. Oke, bagus. Sudah beres semua untuk diskusinya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Ya. Oke, siapa yang pertama? Oke, silakan kelompok 4 terlebih dahulu. 2 orang ya, untuk memberikan presentasinya di depan. Sebelah sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam video yang keempat. Jadi di video keempat, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada kasus yang tercipta yaitu pembunuhan dan pembantu yang bekerja ikut terlibat untuk menjadi saksi. Peristiwa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut adalah beranilah berkata jujur jika itu benar, dan jika beliau berkata tidak jujur maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya, atau bisa kata lainnya yaitu hancur. Jadi kita harus memiliki sifat saja yang dilandasi oleh berani sama benar. Bisa kita ambil contoh dari video yang kami tonton. Sekarang bupati yang tidak mencerminkan sifat saja Memiliki sikap sajaah karena berani tetapi tidak dalam tindak kebenaran. Sebab pelajar itu berani menendang lansia hanya karena iseng dan ingin viral. Seharusnya kejadian itu tidak terjadi, dan sudah seharusnya pelajar tersebut diberi sanksi agar mereka berpikir bahwa tindakan itu salah dan tidak baik.
Solusinya harus berakhlak dan mempunyai rasa malu dan harus mempunyai rasa hormat kepada orang tua yang lebih tua dari kita. Dalam video ini menjelaskan tentang penganiayaan terhadap anggota TNI di Lembang. Video ini juga menjelaskan agar kita untuk menyelesaikan suatu masalah tidak dengan tindak kekerasan. Solusinya yaitu dihadapi dengan secara baik-baik, diselesaikan dengan kepala dingin, menegur secara baik-baik dan sopan. Baik, alhamdulillah ya, yang 4 kelompok sudah memberikan argumentasinya terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kalian ya sehari-hari. Yang mau untuk memberikan argumentasinya? Alhamdulillah ya, banyak. Oke, silakan. Siapa dulu? Mengakui kesalahan. Oke, bagus. Silakan. Tangan. Oke, silakan Putri. Keberanian menghadapi musuh. Satu. Selanjutnya apa lagi? Oke, dulu. Berani menegakkan kebenaran. Oke, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini semuanya sudah bisa menjawab dan berani untuk mengeluarkan argumen ataupun pendapatnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ada evaluasi ya sebagai bentuk menguji kemampuan dalam pemahaman kalian. Nah, tapi sebelum ini ya Bapak akan mengecek dulu ya biar teman-teman masih semangat di pagi hari ini ya dengan tepuk semangat. Masih ingat ya semua ya? Masih. Tepuk semangat. Siap. Siap. Semangat. Semangat dan bisa keseruan. Juara. Silakan keliling untuk menyiapkan kuisisnya. Elvi, oke, udah siap. Yang masih di urutan bawah, yuk kejar yuk. Kita lihat untuk posisi klasemen ya. Kegiatan evaluasi pada materi sarjana kita di pagi hari ini ya. Yang pertama jatuh kepada aman. Ini ya. Oh iya, ini ya. Kita bisa. Oke, terima kasih ya untuk keterlibatan kalian semua dalam kegiatan pelajaran dimulai dari penjelasan pengertian sampai evaluasi. Mudah-mudahan yang masih belum memuaskan hasilnya bisa nanti belajar kembali di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya di akhir kegiatan kita di pagi hari ini ya, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait dengan sejarahnya. Boleh satu orang? Silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada guru kita semua, Bapak Kori. Dalam pembelajaran kali ini kita semua jadi mengetahui tentang apa itu arti sajaah dan apa itu contoh perilaku sajaah yang kita harus teladani. Salah satunya yaitu keberanian, kejujuran, berani karena benar, berjiwa besar. Oke, alhamdulillah silakan. Setelah ini dipersilakan kembali ke tempat semula ya. Dan alhamdulillah kegiatan kita di pagi hari ini telah selesai ya. Silakan. Untuk selanjutnya, insya Allah di minggu depan kita akan membahas terkait dengan dalil dan hikmah yang akan kita ambil dari perilaku sajaah. Itu disiapkan materinya masih di materi sajaah ya. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kita terkait dengan materi sejarah sudah paham dan juga mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita sudahi dengan membacakan adalah
bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.